Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah, sedikit saya akan mengulas tentang cerita suami istri dari zamannya umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam yang kaya raya. Awalnya suami istri ini, para pemirsa, orang yang sangat miskin. Kemudian meminta datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam solusi bagaimana caranya menjadi orang kaya. Datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, kami sudah hidup menjadi suami istri sangat miskin. Tolong doakan ya Nabi Allah Musa kepada Allah supaya kami ini menjadi orang kaya. Akhirnya Nabi Allah Musa menyanggupi terhadap permintaan suami istri ini dan bermunajat kepada Allah. Dijawab oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Allah Musa, tapi dengan syarat. Seandainya usia suami istri ini 70 tahun, maka harus dipilih 35 tahun pertama miskin atau 35 tahun kedua menjadi kaya, atau sebaliknya 35 tahun menjadi kaya atau 35 tahun menjadi miskin. Disuruh pilih. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam datang kepada suami istri ini dan menyampaikan, munajatku ketika aku bermunajat kepada Allah, Allah mengilhamkan kepadaku, kamu harus memilih. Seandainya usiamu 70 tahun, maka harus dipilih 35 tahun kaya terlebih dahulu, kemudian 35 tahun kedua miskin, atau sebaliknya 35 tahun miskin terlebih dahulu, 35 tahun terakhir menjadi kaya. Mana pilih? Suami istri tersebut tidak langsung menyanggupi, tapi meminta kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk bermusyawarah. Musyawarah. Ketika bermusyawarah, gimana ini istriku? Apa yang harus kita dahulukan? Apa kaya dulu atau miskin dulu? Ya itu gimana ya? Gini aja dah, kita minta kaya dulu, nanti urusan belakang gampang. Oh, jangan, miskin dulu, nanti kalau tua bagaimana kita? Musyawarah, akhirnya dikesepakati, gini saja dah, kita minta kaya dulu, mumpung kita masih tidak terlalu tua, tidak terlalu renta. Oh begitu ya? Iya. Datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika datang kepada Nabi Allah Musa, ya Nabi Musa, saya ini ingin kaya terlebih dahulu saja. Gampang. Miskin menjadi orang fakir yang kemudian tidak masalah. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam menyanggupi doanya umatnya tersebut. Didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi para hadirin? Orang ini menjadi kaya dan senang memberi kepada orang yang juga tidak mampu.
Jadi separuh tahunnya itu di samping dia kaya, dia senang memberi, bersedekah. Ketemu orang yang kurang mampu, dia ngasih. Terus hingga pada akhirnya separuh dari umurnya itu terlewati. Ketika terlewati, bingung. Katanya dulu Nabi Musa mengatakan separuh umur ini akan kaya, kemudian separuh umur kemudian akan miskin. Tapi kok tidak miskin ya? Kemudian datang kepada Nabi Musa lagi. Ya Nabi Musa, engkau mengatakan dia ketika bermunajat kepada Allah miskin 10 tahun yang pertama, separuh tahun yang pertama. Sekarang sudah lewat ya Nabi Musa. Kemudian dia bermunajat lagi kepada Allah, ya Allah, engkau padahal berjanji ya Allah, orang tersebut ini separuh umurnya kaya, kemudian separuh umur yang kedua miskin. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya benar. Itu penyebabnya karena suami istri tersebut senang bersedekah. Jadi menurut para ulama mengatakan orang yang senang bersedekah ini akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang mendirikan sholat dan orang yang bersedekah. Jadi solusinya orang ini supaya orang itu rezekinya lancar, senang bersedekah. Ini otomatis sudah pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah zat yang memberikan rezeki, yang memberi, yang kasih sayang, ngasih. Itu caranya. Ar-Rahmanir Rahim, sifatnya Allah. Maha pengasih, maha penyayang. Berarti ngasih. Lah, salah satu daripada kalamnya Imam Syafi'i, wa an Syafi'i rahimahullah, arba'atun tajlibur rizqa. Ada 4 hal yang bisa menarik rezeki. Yang pertama qiyamul lail, salat malam. Yang kedua kasratul istighfar fil ashar, memperbanyak baca istighfar di malam hari. Wa ta'hudus shadaqah, orang yang suka memberikan sedekah. Lah, semoga kita mendapatkan manfaat para hadirin, para pendengar budiman, dari nasihat senang bersedekah. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabillahir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.